Waduh, setelah usulan Nasdem, kini polemik IKN semakin jadi perhatian di tengah pemangkasan anggaran. Keberlanjutan IKN jadi pertanyaan, hingga ada wacana menurunkan status IKN jadi ibu kota Kaltim. Semacam revisi rencana pembangunan IKN gitu Mas Hersu. Nah, ini apa saja nih yang kemudian apakah ini berkaitan dengan anggaran? Karena kita tahu ya sempat di stop dulu anggarannya tidak hanya IKN tapi apa kementerian yang lain karena ketika itu juga di stop dan sekarang juga sudah mulai digelontorkan lagi untuk ke sana. Tapi ternyata menurut Saan Mustafa ini kan dia dari Nasdem dan dia menjadi salah satu wakil ketua DPR. Jadi posisinya sangat-sangat penting ini, Hmm. sejajar dengan Dasko misalnya, walaupun kita tahu Dasko adalah Ketua Umum apa DPR kalau dia. ketua. Oh, Ya, ya. betul. Hmm. Ya istilahnya begitu begitu ya, ada ketua DPR, dia ketua umum DPR begitu. Tapi tetap saja posisi dari Saan Mustafa ini sangat-sangat penting dan ketika dia kemudian membuat usulan ya, usulannya tidak mungkin itu hanya usulan dari Saan Mustafa sendiri kan Mas Hersu, tentunya itu juga atas persetujuan Suryo Paloh sebagai sebagai partai begitu yang ada di belakang dari Saan Mustafa. Nah, ini menarik banget karena dia membuat wacana baru bahwa IKN ini disarankan turun pangkatnya atau turun levelnya menjadi ibu kota provinsi Kaltim saja sebaiknya begitu daripada posisinya sekarang tidak jelas. Ya Hmm. memang posisi tidak jelas dan Hmm. undang-undang yang dibuat di masa Jokowi dengan sangat-sangat kilat ketika itu ya DPR pun juga tidak berkutik iya-iya saja gitu undang-undang IKN nomor 3 tahun 2022. Nah, itu disarankan untuk direvisi begitu. Karena dengan keluarnya undang-undang tersebut kan kemudian Jakarta menjadi daerah khusus Jakarta saja. Hmm. Tapi di sana pun juga belum menjadi ibu kota Jakarta begitu. Sebetulnya seperti itu begitu. Tapi kemudian dengan di sana belum ditetapkan, Pak Prabowo belum membuat kepresnya sehingga dianggap Jakarta menjadi Daerah ibu khusus. kota Ya. Indonesia. Hmm. Padahal sebenarnya secara undang-undang itu undang-undang yang itu kan udah berlaku begitu ya. Hmm. Hmm. Seharusnya sudah pindah ke IKN. Nah, konflik seperti ini yang tidak jelasan seperti ini bahkan kita suka diejek oleh pihak luar kalau saya lihat netizen-netizen begitu ya di yang dari luar suka menanyakan sebenarnya ibu kota Indonesia tuh di mana? Di IKN ataukah di Jakarta? Size-nya kan gede banget ya kalau untuk provinsi gitu. Apakah kemudian ini Mm-mm. nanti tidak membebani APBD juga? Itu kan juga mesti dipikirkan. Tapi ada juga yang idenya ya Gibran aja yang ngantor di sana gitu sebagai kan sekaligus menjagain warisan bapaknya gitu ya, Mbak Agi. Jadi kalau Mm-mm. gitu apa ini kayak anu ya, dia jadi adipati lah kalau zaman kerajaan. Kalau ngomongin Pak Jokowi kan kerajaan gitu ya, daerah perdikan gitu ya, Mbak istilahnya dulu gitu ya. Iya, ya dia malah bisa menjadi pangeran di sana, Iya, Prince of and Prin- kayak Prince ya, of Wales ya, gitu ya, kan. Prim of IKN gitu ya namanya seperti itu ya. Mm-mm. Tapi persoalannya orang-orang raja-raja ada di sana kan memang mau terima itu kan ada juga Raja Kutai, Raja apa di sana Mbak? Eh, Mhm. ayo, mereka pasti nggak mau dong di daerah taklukan begitu juga. Nah ini Banyak uang yang sudah digelontorkan di sana. Kalau saya sih, kalau melihat orang-orang yang tadinya berperan dalam masa pemerintahan Jokowi, ya jelas yang pertama adalah Sri Mulyani. mm, Karena walaupun dengan alasan apapun, begitu itu atas permintaan Pak Jokowi, begitu sehingga Pak Jokowi kan juga mengatakan kalau ada kebutuhan dana untuk IKN, dia langsung ngomong ke Sri Mulyani. Ketika itu dia pernah mengatakan demikian. Begitu juga dengan Basuki Harimulyono kan mendapatkan keistimewaan itu. Dan Basuki juga terus-terusan gitu walaupun ketika itu yang menjadi eh, kepala otorita IKN adalah Bambang Bambang Susantono ya kalau tidak salah ya, dan nah, tapi kan Menteri PUPR-nya Basuki dan dia sangat istimewa Basuki Menteri Perhubungan dan beberapa menteri begitu ya yang terkait itu memang mereka ini yang menjadi pendukung sangat-sangat menjadi pendukung IKN hubungan bahkan itu siapa Itu banyak sekali hoax-hoax tentang IKN. Jadi apa? Oh, bangun istana di tengah hutan, membabat hutan. Itu salah ya. Udah tahu yang benar gimana? ini soal ini yang ini seperti itu kesalahannya ini yang salah itu bukan Gibran yang salah. Yang salah adalah para netizen yang yang berharap. berharap. Iya. Tuh.
Pokoknya Iya, Gibran, iya. Gibran udah bener, memang harus seperti itu dia karena kalau bukan Gibran nanti dikira AI kalau beda ngomongnya nggak seperti itu. Iya, karena trademarknya Gibran sudah Iya, seperti itu jangan signature-nya ya. berubah ya, Gibran jangan berubah ya karena orang kalau Anda berubah jadi lebih kelihatan pinter, bernas gitu, pasti orang nggak percaya itu pasti AI ini nanti kira-kira gitu. Tapi kan dia punya stafsus-stafsus Mas Hersus, Oh gitu stafsusnya ya. ada yang dari media juga, yang Iya. apa stafsus tentang digitalisasi, Hmm. yang di mana di proyek-proyek digital seperti ini Nggak bisa untuk Mbak, IGF dan sebagainya gitu. nggak bisa diimplan lah yang begitu gitu soal pengetahuan gitu. Kalau wajah bisa di make over seperti Pak Jokowi kemarin bodangnya tebel dan sebagainya. Tapi kalau ini nggak bisa lah mau dipaksakan dalam waktu pendek gitu dan kemudian yang terjadi ya akhirnya seperti sering kita lihat dia sebetulnya cuma hanya baca teleprompter. Itu yang Polemik usulan IKN digeser menjadi ibu kota Kaltim Timur. Wakil Ketua Komisi 2 DPR Dede Yusuf Macan Effendi menyampaikan bahwa isu pengangkatan ibu kota Nusantara disingkat IKN sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Timur berkembang di luar ranah Komisi 2. Wacana tersebut sebelumnya diusulkan oleh Partai Nasdem sebagai pengganti posisi Samarinda. Saran dari Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Saan Mustafa mengusulkan agar pemerintah menetapkan IKN sebagai ibu kota Kalimantan Timur jika belum siap menjadi ibu kota negara. Alternatifnya, Jakarta bisa menjadi ditegaskan sebagai ibu kota negara dengan merevisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.